Siap dong menyerahkan kedaulatan bangsa lu ke Amerika Serikat. Sebagaimana yang dilakukan oleh negara pengkhianat Malaysia itu. Waspada buat kalian yang pegang banyak rupiah ya, soalnya beberapa hari belakangan ini rupiah itu melemah drastis guys. Jiran kita Indonesia, ya Allah, yang ini tak payah cakap lah, korang boleh tengok sendiri. Yang ini aku buat max tau, aku bukan buat 5 tahun aku buat max. Ini adalah performance ringgit paling baik kalau nak berbanding dengan rupiah. Memang jauh sangat graf tu turun. Maknanya ringgit memang mengukuh dan rupiah tengah menjunam sekarang ni. Sekarang kalian menang, makanya RM1 4.000. Malu geng, RM1 Rp4. Kalau Indonesia Benny, banyak investor yang masuk, kenapa rupiah anjlok ke jurang dipijak oleh ringgit, sedangkan ringgit makin perkasa? Itu loh pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video tentang si Benik geng, yang menyebut tentang hal negara Malaysia. Wah, beberapa video ataupun beberapa kali Benik ini mengikuti campuran politik daripada Malaysia nih, geng, yang bilang Malaysia digadaikan, Malaysia menjadi budak AS, namun dia tidak sadar, geng, bahwasannya rupiah anjlok sedangkan ringgit terbang, geng. Dia tidak pikirkan tentang hal itu, yang dia pikirkan tentang kerjasama AS dengan dengan Malaysia. Apakah Benik ini kecewa? AS lebih milih ataupun investor daripada AS itu lebih memilih ke Malaysia daripada ke Indonesia. Bisa jadi juga ya, gengnya, dia sakit hati, tidak bisa berkata-kata, terus membuat statement seperti itu. Gak usah berlama-lama, geng. Kita layan dulu si Benik ini, nanti kita bacakan komentar-komentar daripada kedua belah netizen. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Pengkhianatan Malaysia ini berdampak ke Indonesia. Kalau lu penasaran kok bisa, makanya lu jangan skip video ini, karena kita bakal bahas ini di akhir video ini. Tapi satu hal yang paling pasti, dalam beberapa hari belakangan ini sedang terjadi dinamika. Pejabat-pejabat di Amerika Serikat melihat bahwa kita bisa kok ngangkangin negara Asia Tenggara yang namanya Malaysia. Berarti Indonesia harusnya jadi budak kita juga. Ternyata guys, duta besar Amerika Serikat ternyata followernya Benik juga. Dan dia melihat bahwa ternyata perjanjian antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu sangat-sangat menguntungkan Indonesia. Sehingga kemudian hari Amerika Serikat merasa kecele, gue kena tipu nih. Ternyata Indonesia sangat diuntungkan. Ya terbukti dari kemarin lu lihat banyak pabrik-pabrik yang pindah dari Bangladesh, pindah dari India, pindah dari Vietnam, pindah dari Thailand, bahkan pindah dari Cina ke Indonesia. Karena melihat Indonesia sangat diuntungkan dengan tarif ini. Amerika Serikat dikadalin guys, dan mereka sakit hati sehingga mereka mengancam untuk membatalkan kesepakatan itu. Jadi sekarang kesepakatan kita Indonesia yang sangat menguntungkan Indonesia terancam batal. Ternyata guys, perilaku Malaysia yang menggadaikan negaranya itu membuat hati Paman Sam terinspirasi. Mereka termotivasi untuk melakukan penekanan yang sama dengan Indonesia. Jadi pejabat Gedung Putih yang namanya Jamieson Greer itu udah ngasih tahu bahwa Indonesia itu harus ikut perjanjian model baru dengan gaya Malaysia. Dan harus mau menyetujui, membuat komitmen yang mengikat bahwa kita harus negosiasi ulang dengan Amerika Serikat dan kita harus bikin kesepakatan baru yang intinya Donald Trump marah besar. Donald Trump pengen renegosiasi. Donald Trump pengen mendorong Indonesia untuk ikut menambah klausul-klausul baru, pasal-pasal baru yang intinya dapat membatasi hubungan Indonesia dengan Cina. Padahal Cina salah satu investor asing terbesar di tanah air. Dan udah gue bilang berulang kali ya, sebetulnya perang dagang ini intinya adalah perang antara Amerika Serikat dengan Cina. Yang dia pengen lakukan di Indo-China, di Asia Tenggara adalah mengepung China itu sendiri. Nah sekarang mereka udah lihat Malaysia bertekuk lutut nih ke Amerika Serikat. Mereka ternyata juga pengen Indonesia lakukan yang sama. Kalau lu pengen menikmati tarif lu itu, sekarang udah banyak investor-investor yang pindah ke Indonesia, lu udah siap dong
menyerahkan kedaulatan bangsa lu ke Amerika Serikat. Sebagaimana yang dilakukan oleh negara pengkhianat Malaysia itu. Itu yang sekarang pengen diminta oleh Amerika Serikat. Waspada buat kalian yang pegang banyak rupiah ya, soalnya beberapa hari belakangan ini rupiah itu melemah drastis guys. Jadi itu bukan cuman ke dolar Amerika ya yang melemah, tapi hampir ke semua mata uang guys. Nah misalnya ini Singapura dolar, nih gue kasih lihat kalian nih harga chartnya. Nah ini nih, kalian lihat Singapura dolar ini udah 13.041 guys. Ini kenaikan signifikan ya. Di dalam waktu 1 minggu terakhir nih. Lihat aja nih grafiknya nih. Nah terus ini Malaysia Ringgit. Kalian lihat nih 1 minggu belakangan. Naik drastis guys. Naik drastis. Maksudnya ya kalau di rupiah maksudnya melemah. 4.001. US dollar walaupun nggak terlalu signifikan tapi tetap dia grafiknya tuh naik terus guys. Ya maksudnya rupiah kita melemah terhadap US dollar nih. Ini kalian lihat nih 16.780 guys. Nah terus ini China yuan ya. Ini kalian lihat juga naik guys. Jadi maksudnya naik ini adalah yuan terhadap rupiah ya. Ini mengalami kenaikan. Jadi rupiah kita ini melemah. Jadi apa nih guys dampaknya rupiah melemah terhadap mata uang lain itu ya? Ya maksudnya daya beli kita melemah guys. Kalau kalian ke luar negeri itu makin lama makin mahal gitu ya. Terus itu juga akan berdampak nanti ke perekonomian gitu. Jadi mungkin harga-harga barang bakal tambah naik karena kan kurs itu kita semakin melemah gitu ya. Jadi kalau pas kita impor barang itu otomatis akan jadi semakin mahal. Jadi ini guys maksudnya tuh daya beli kita tuh tergerus pelan-pelan. Padahal ini kan mungkin kalian nggak terlalu nyadar gitu ya. Mungkin kalian patokannya selama ini cuman US dollar. Tapi ini nih ke semua mata uang guys. Ini nih kita tuh rupiahnya tuh sangat lemah terhadap mata uang lain di Asia Tenggara ataupun di seluruh dunia guys. Jadi ya posisi rupiah yang terlalu lemah ini itu menyebabkan inflasi yang akan semakin tinggi guys di negara kita. Kita mau beli barang apa itu semakin mahal. Karena value dari rupiah itu semakin turun gitu ya. Jadi ya walaupun kita udah berjuang cari uang mati-matian, tapi ya tetap kita tuh tergerus pelan-pelan daya beli kita gara-gara pelemahan-pelemahan seperti ini guys. Jadi kalau seperti ini biasanya solusinya adalah beli mata uang asing atau beli emas atau aset-aset yang dia tuh acuannya dolar gitu ya. Jadi supaya daya beli kita tuh tidak tergerus gitu. Kalau misalnya kita pegang rupiah ya value-nya akan semakin turun. Si Benik tak akan memikirkan tentang hal itu, geng. Katanya banyak investor yang masuk ke Indonesia. Kok malah rupiah makin anjlok makin hari. Ini tiap hari loh. Kayak gitu ya, geng ya. Itu hari, 1 minggu lah mungkin ikinya Erickson tentang rupiah ke ringgit. Itu 4,8. Sekarang 4,16. Waduh. Makin anjlok rupiah, sedangkan ringgit makin terbang nih, geng. Gimana nih, Bening, pertanyaan ikinya kepada Anda? Apakah Anda tidak mengulas tentang video tentang mata uang ataupun kenaikan uang ringgit dan keanjlokan rupiah? Nah, sekarang ikinya akan membaca komentar-komentar kedua negara nih, geng. Ada komentar baik dan ada komentar juga yang tidak baik untuk negara kita. Gimana yang komentar yang pertama? Yang penting 1 ringgit 4 rupiah anjlok seperti itu ya, geng ya. Oke, kita mandar yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ringgit menyala, bos. Rupiah merosot, bos. Indonesia tak bisa melawan ringgit, bos. Bener juga kayak gitu ya, geng ya. Negara dihina lebih maju dari negara yang menghina. Maksudnya, oh ya, ini paham, ini komentar daripada orang Indonesia nih mestinya nih. Oke. Tapi Indonesia udah dijual sama Cina dan Malaysia makmur. Waduh. Oke, komentar yang terakhir ya. Ya. Udah nampak hasilnya sekarang. Kalian menang. Makanya 1 ringgit 4.000. Malu, geng. 1 ringgit 4 rupiah. RM 1 ringgit rupiah 4. Bukan sekarang 1 rupiah 4, namun 1 rupiah 4.106. Nanti bisa lagi 1 ringgit bisa menjadi 4.200. Gimana nih, Benik? Sampai tidak mengurus apa yang dikomentari para netizen dari kedua negara. Waduh, sayang sekali ya, geng ya. Oke, geng, ikinya akan mereksen daripada influencer Malaysia dan juga pernyataan bahwasannya ringgit makin kokoh, geng.
Jom kita simak bersama-sama. Ramai sebenarnya yang tak sedar sekarang ni ringgit Malaysia tengah mengukuh tau. Okey, dan bukan setakat biasa-biasa je performance ringgit sekarang. Memang the best in the last 5 years. Tak percaya aku akan tunjuk graf sekejap lagi. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten isu semasa info terkini macam ni, tekan butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. So setakat yang aku rekod video hari ini, RM1 bersamaan dengan 4.04 US dollar. Kalau kita nak bandingkan dengan performance 5 tahun, korang boleh tengok sendiri graf tu. The last time kita berada di tahap ini adalah pada tahun 2020 itulah. Okey, kita pernah sampai 4.8, 4.6, selalunya bermain di 4.4. Tapi sekarang guys, 4.04 sahaja. Persoalannya kini, mampukah ringgit memecah support dekat 4 tu? Sebab selalunya bila dah sampai 4 tu, akan naik balik. Mampukah ringgit kembali kepada zaman RM1 bersamaan dengan 1 USD bersamaan dengan RM3.8 ke RM3.9 ke? Sama-samalah kita nantikan tahun hadapan. Bila aku cakap ringgit makin kuat ni, adalah mulut-mulut yang akan kata bukan ringgit yang kuat bang, USD yang makin lemah. So tak apa, aku bukan akan compare ringgit dengan USD sahaja. Jom kita compare dengan negara, mata wang negara lain, lagi-lagi negara-negara jiran kita. Kalau nak compare dengan Singapura sekarang, memang kita semakin kuat. Sebelum ni pernah sampai 3.5, sekarang 3.15. Kesian sikit lah dekat kawan-kawan kita yang kerja Singapura, mungkin gaji akan affected lah. Tapi sekarang satu Singaporean dollar bersamaan dengan 3.15. Okay, dia boleh kata since 2022 antara yang baik lah. And then kalau kita nak compare dengan satu lagi negara jiran kita, Indonesia, ya Allah, yang ini tak payah cakap lah, korang boleh tengok sendiri. Yang ini aku buat max tau, aku bukan buat 5 tahun aku buat max. Ini adalah performance ringgit paling baik kalau nak berbanding dengan rupiah. Memang jauh sangat graf tu turun. Maknanya ringgit memang mengukuh dan rupiah tengah menjunam sekarang ni. Mungkin sebab tu kot ramai orang-orang Malaysia yang pergi bercuti di Indonesia sebab rupiah semakin rendah. Bukan setakat negara yang biasa-biasa saja, even negara maju macam Korea. Korang tengok Korea sekarang. The last 5 years ini adalah performance ringgit yang terbaik. Sebab itulah ramai juga orang Malaysia yang bercuti di Korea sekarang. Dan sebagai seorang yang pernah pergi ke Jepun beberapa kali, aku memang terkejut gila bila tengok currency Jepun berbanding dengan currency ringgit sekarang. Dulu pernah pergi Jepun 400 yen, sekarang tak sampai pun 300 yen. Okey, korang tengok sendiri. Makin mengkokok, geng. 0.026 sekarang. Ini pun aku buat graf max performance terbaik. Okey, sejak sebelum 2009-2008 lagi. So memang ringgit tengah kuat sekarang guys. Jadi, adakah korang rasa ringgit Malaysia akan terus menguat tahun hadapan? Korang komen pendapat korang dekat bawah. Ringgit Malaysia perkasa, rupiah paling lemah di Asia sepanjang 2025. Wow, ringgit mengalahkan semuanya, geng. Rupiah anjlok. Habislah. Benik, buka mata kau. Ya, jangan terlalu buta-buta sangat lah. Bukalah sikit kayak gitu ya. Buka mata kau, Benik. Ringgit Malaysia perkasa, rupiah paling lemah di Asia sepanjang tahun 2025. Kau mengulas tentang negara Malaysia, namun tidak mengulas tentang keanjlokan rupiah makin ke jurang, sedangkan ringgit paling perkasa. Benik, Benik. Aduh, kamu mengulas tentang isu politik tentang Malaysia digadaikan, tentang Malaysia apa namanya, kayak tunduk, kayak apa namanya, setiap negara memiliki cara mereka masing-masing untuk bergaya politik. Itu pandangan ikinya ya, pandangan pribadi kayak gitu ya, gengnya. Mungkin Malaysia memiliki cara lain supaya investor daripada Amerika masuk dan perjanjian lain yang tidak perlu
diketahui di publik ataupun apalah kayak gitu. Bisa jadi juga kayak itu ya, geng ya. Sedangkan Indonesia yang katanya kebanjiran investor, kenapa rupiah anjlok sedangkan ringgit makin mengokoh, makin apa namanya, makin perkasa. Itu pertanyaan ikinya. Kalau Indonesia, Benny, banyak investor yang masuk, kenapa rupiah anjlok ke jurang, dipijak oleh ringgit, sedangkan ringgit makin perkasa? Itu loh pertanyaannya. Aduh, sayang sekali ya, geng. Ya Allah, ya Rabbi, kalau dibandingkan dengan Indonesia, orang Malaysia sampai terkejut, geng. Bukan timnya nih, geng, bukan timnya. Yang dari 3 sampai ke 4, 1, aduh. Gak usah banyak cakaplah Iki, nanti Ikinya dihujat sama netizen Konoha. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.